Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan kami di program Mutiara Iman bersama dengan saya Fathul Bahri selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu hati tenang dengan takwa dan tawakal. Apa itu takwa? Apa juga itu tawakal? Takwa berarti kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan juga menghindari dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya apapun yang dilarang oleh Allah berarti itu tidak baik untuk kita, dan apa yang diperintahkan oleh Allah sejatinya adalah sesuatu yang bagus, yang baik apabila kita laksanakan. Kita menghindari dosa, kita menghindari maksiat, lalu kita mengisi hari-hari kita dengan berbuat baik, itu adalah takwa. Kita baik dengan tetangga kita, itu adalah takwa. Kita menegur orang lain dengan sopan santun, itu adalah takwa. Dan kita berusaha mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu yang mendatangkan keberkahan bagi orang lain, itu pun takwa. Dan tempat takwa, kata Rasul, hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam sini, di dalam hati kita, jauh di sanubari kita. Itulah tempatnya takwa. Apabila dalam hati kita ini terbesit sesuatu hal yang apabila kita melaksanakannya, itu akan membuat orang lain rugi dan kita meninggalkan hal tersebut, itu adalah takwa. Apabila hati kita tersentuh melihat orang lain yang mungkin berada di bawah garis ekonominya, yang mungkin kesulitan, hati kita tersentuh, lalu kita terdorong untuk memberikan sedikit dari rezeki kita, itu adalah takwa. Karena tempat takwa adalah di sini, di hati. Dan cara kita untuk mengukur kadar ketakwaan kita kepada Allah dengan bertanya kepada hati kita. Karena sesungguhnya apabila perbuatan baik itu menyenangkan hati kita, setelah kita memberi kepada orang lain kita senang. Ada orang kelaparan, kita belikan nasi padang umpama, atau kita gunakan hal-hal yang lain, kita berikan sesuatu yang membuat dia itu bergembira, maka itu adalah takwa. Apabila ketika kita melakukan sesuatu yang itu merugikan orang lain dan hati kita merasa sangat gersang, itu adalah takwa. Maka ukuran takwa ada di hati kita. Apabila kita senang dengan melakukan sesuatu yang positif, itu adalah takwa. Dan apabila kita merasa hati kita ini gersang apabila melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diridai Allah, itu adalah takwa. Maka cara kita untuk menjadi orang yang bertakwa adalah satu, kita bersihkan hati kita, kita berusaha menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Setelah itu terjadi, mari kita isi diri kita, hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang positif, yang dimana perbuatan itu bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Saudaraku, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa itu tawakal? Tawakal apakah hanya kita berpasrah seperti itu saja? Menyerahkan segalanya begitu saja? Oh, tentu saja tidak, saudaraku. Tawakal itu kita berserah diri kepada Allah, tetapi diimbangi dengan yang namanya ikhtiar. Oh, kita tawakal, maka kita biarkan kambing kita berjalan begitu saja, tidak kita masukkan ke dalam kandang sehingga dia hilang entah kemana. Apakah itu tawakal? Bukan.
Kita biarkan ayam kita bertebaran kemana saja tanpa kita masukkan dalam kandang. Apakah itu takwa? Apakah itu tawakal? Berpasrah diri kepada Allah? Oh tidak. Karena yang disebut tawakal adalah kita berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar. Contoh, kita masukkan ayam kita dalam kandang, kita kunci rapat, kita gembok, sehingga apa? Ikhtiar itulah yang kepada kemungkinan yang disebut sebagai tawakal. Dan kita berpasrah diri kepada Allah. Entah itu nanti ayam mau seperti apa, kita serahkan kepada Allah. Motor yang kita miliki, kita masukkan ke dalam rumah, kita kunci setangnya, kita kunci pintunya dengan sebaik mungkin. Ini ikhtiar kita dalam rangka kita bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu tidak bisa kita maknai kita berserah diri begitu saja, kita serahkan, aku berserah diri pada Allah, ini tawakal. Bukan seperti itu. Tetapi kita berserah diri kepada Allah dan diimbangi dengan usaha, diimbangi dengan ikhtiar. Kita belajar agar kita dapat melaksanakan ujian sekolah misalnya. Ketika ujian sekolah, kita belajar. Belajar itu adalah wujud dari kita ikhtiar. Lalu kita berusaha menjawab semampu kita. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Kita bekerja, kita berjualan di pasar dan sebagainya. Ini adalah ikhtiar kita dalam rangka kita untuk bertawakal kepada Allah. Hasil yang kita dapat pada hari itu kita serahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Saudaraku, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mutiara Iman, karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Mutiara Iman. Takwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sedangkan tawakal adalah kita memasrahkan diri kita kepada ketentuan Allah setelah sebelumnya kita berikhtiar sebaik dan semaksimal mungkin. Contoh dari takwa dan tawakal ini ada sebuah kisah, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya dan anaknya, yaitu Hajar dan Ismail yang masih dalam buayan, ke sebuah tempat, ke sebuah padang pasir yang begitu kering, padang yang begitu tandus, padang yang begitu kerontang. Tidak ada sumber mata air di sana. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Sendiri. Sepi. Panas. Kering. Dan kerontang. Disinilah ujian ketakwaan dan tawakal Ibrahim dan istri serta anaknya. Ibrahim membawa istrinya ke padang pasir yang begitu tandus, hanya membekali dengan sekantung kurma dan juga satu bejana air. Dia menempatkan istrinya dan Ismail yang masih dalam buayan di dekat sebuah pohon yang besar. Ketika Ibrahim akan meninggalkan Hajar, Hajar pun mengejarnya. Sebagai seorang istri, dia bertanya kepada Ibrahim, "Wahai suamiku Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami, meninggalkan aku istrimu dan juga Ismail putramu di tempat yang tidak ada siapa-siapa di sini? Di tempat yang tidak ada air di sini, di tempat yang tidak ada satupun hewan yang lewat di sini." Tetapi Ibrahim tetap diam. Dia tidak menoleh dan terus melangkah. Hajar pun mengulangi pertanyaannya kembali, "Wahai Ibrahim suamiku, hendak pergi kemana engkau? Mengapa engkau meninggalkan aku, meninggalkan Ismail putramu sendiri di tempat yang begitu tandus,
di tempat yang begitu kering, di tempat yang begitu kerontang. Lagi-lagi Ibrahim tidak menoleh dan tidak menjawab. Beberapa kali Hajar bertanya, beberapa kali itu juga Ibrahim tidak menjawab. Sehingga akhirnya Hajar pun sadar dan ia bertanya, apakah yang engkau lakukan ini atas perintah Allah? Ibrahim pun menjawab, iya. Mendengar bahwasanya ia ditinggalkan di tempat itu atas perintah Allah, hati Hajar pun menjadi tenang. Hatinya menjadi damai, hatinya menjadi tentram. Sebab ia sangat yakin apabila Allah yang memerintahkan, tentu Allah juga yang akan menjaga dan merawat mereka. Hingga ketika Ibrahim sudah berada di sebuah bukit yang mana Hajar dan putranya sudah tidak mampu melihatnya, sudah tidak terlihat di matanya, Ibrahim pun bersimpuh menghadap ke arah Baitullah, berdoa kepada Allah dengan kerendahan hatinya dan ketakwaannya kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menitipkan dan meninggalkan sebagian dari keturunanku di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di dekat rumahmu yang mulia, yaitu Baitullah. Wahai Tuhanku, itu semua aku lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka condongkanlah hati orang-orang untuk datang dan menemani mereka. Dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Masya Allah, ini adalah ketakwaan yang luar biasa dan juga tawakal yang begitu luar biasa, sehingga dia mampu meninggalkan anak dan istrinya di sebuah tempat yang begitu asing. Hari berganti, waktu pun berlalu. Siti Hajar meminum air dari bejana yang ditinggalkan oleh Ibrahim dan juga memberikan ASI kepada putranya. Hingga ketika bekal makanan dan minuman sudah habis, air sudah habis, sehingga air ASINya pun menjadi kering. Ismail kecil tercekik lehernya karena haus. Ia menangis, ia meronta. Hati seorang ibu tidak tega melihat anaknya menangis sedemikian rupa, melihat anaknya kehausan sedemikian rupa. Akhirnya dia pun berdiri, dia bangkit, dia mencari kemana aku bisa mencari air. Akhirnya dia melihat sebuah bukit yang terdekat dengannya, yaitu Bukit Sofa. Ia berlari-lari, ia naik sampai ke puncaknya, ia melihat ke sana kemari, melihat mudah-mudahan ada orang yang lewat. Tetapi begitu dia sampai di puncak Bukit Sofa, ia melihat ke sana kemari, tidak ada satupun orang yang lewat di sana. Lalu ia pun turun dari Bukit Sofa sampai di dekat lembah, ia melipat pakaiannya dan kemudian berlari-lari kecil, seakan-akan seperti orang yang sudah kelelahan. Dan ia pun menuju ke bukit yang satunya, yaitu Bukit Marwah. Sampai di atas Bukit Marwah, ia melihat sekeliling, mungkinkah ada orang yang lewat di sana? Atau mungkin ada sumber mata air yang terpancar di sana? Ternyata sama saja. Ketika dia berada di sofa, ia tidak melihat ada orang yang lewat. Begitu dia turun, dia naik lagi ke Marwah pun tidak ada orang yang lewat yang bisa ia minta tolong, ia bisa minta bantuan. Mungkinkah mereka berbaik hati memberikan air kepada mereka? Hingga pada akhirnya ia pun turun bolak-balik sampai 7 kali putaran antara Sofa dan Marwah. Saudaraku, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mutiara Iman, karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama dengan kami di program Mutiara
iman. Setelah 7 kali Hajar bolak-balik antara Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah, dan tidak menemukan ada seorang pun yang lewat di sana dan mata air pun yang terpancar di sana. Akhirnya ia pun tersadar bahwa dirinya, anaknya, suaminya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ia pun tersungkur, ia bersujud, ia tengadahkan tangannya, ia wukufkan hatinya di padang cinta dengan kepasrahan yang luar biasa kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit bergetar. Allah utus seorang malaikat turun ke bumi, ia hentakkan tumitnya atau dalam suatu riwayat sayapnya, sehingga muncullah sebuah mata air yang begitu jernih. Hajar pun turun menjumpai anaknya berada di dekat sumber air tersebut, dan dia pun menciduk air tersebut dengan kata Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Seandainya Hajar tidak menciduk air tersebut, tentu alirannya akan terus sampai ke seluruh penjuru dunia. Tetapi berkah karena Hajar menciduk air tersebut hanya ada di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya ia pun minum dari air itu dan ia pun menyusui Ismail, sehingga hilanglah semua dahaga, hilanglah semua yang membuat mereka ini nestapa. Ini pembenaran ayat Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan apa yang menjadi urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah telah menentukan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ketakwaan yang diperlihatkan oleh Ibrahim alaihissalam dan juga ketawakalan antara istrinya yaitu Hajar, putranya Ismail, dan juga Ibrahim itu sendiri telah berbuah manis. Karena memulai hal tersebut dengan ketakwaan, pasrah semuanya diserahkan kepada Allah, dan keyakinan penuh bahwa apabila Allah telah memerintahkan hal tersebut, maka Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan tekad, dengan niat yang bulat, akhirnya hasilnya pun kita serahkan kepada ketentuan Allah. Kita berjualan apapun, sembako misalnya, kita buka warung, ketika kita membuka warung itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau ketika kita keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah, aku bertawakal kepadanya. Apapun yang terjadi hari ini aku serahkan kepada Allah. Lalu pergi ke pasar, buka warung itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku memulai ikhtiar ini dengan menyebut asma-Mu. Rizki berapapun yang Engkau berikan padaku, aku serahkan padamu. Inilah tawakal. Seseorang membuka bengkel, dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wala quwata illa billah, sampai di bengkelnya ia pun membuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku buka bengkel ini dengan niat untuk ikhtiar berusaha menjemput rizkimu. Berapapun rizki yang Engkau berikan kepadaku di hari ini, aku serahkan kepadamu ya Allah. Ini adalah tawakal. Atau orang sakit, kita sakit umpama demam dan sebagainya, kita berikhtiar, kita periksa ke puskesmas, kita periksa ke dokter, perut kita mual-mual dan sebagainya, sesak nafas kita datang ke dokter,
Kita datang ke puskesmas memeriksakan segala sesuatunya. Ya Allah, aku datang ke puskesmas ini, aku datang ke dokter ini dengan ikhtiar untuk mendapatkan ketentuan yang terbaik kepadamu. Apapun hasilnya, aku serahkan kepadamu. Ini adalah tawakal. Jadi tawakal bukanlah berserah diri begitu saja tanpa usaha, melainkan dilandasi dengan ketakwaan dan juga ikhtiar yang maksimal. Itulah yang akan menghasilkan ketakwaan kepada Allah. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini adalah takwa itu kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, dan tingkatnya adalah di dalam hati. Tempat takwa ada di dalam hati kita ini. Apapun perbuatan yang membuat hati kita ini senang, itulah takwa. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat hati kita ini bersedih. Itulah ketakwaan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah kebaikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibrahim, meninggalkan istrinya dan anaknya dibekali dengan sekantung kurma dan juga satu kendi air. Itu dilandasi oleh ketakwaan. Lalu tawakal itu sendiri akan terjadi setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, termasuk hamba-hamba Allah yang bertawakal di jalannya dan menjadikan seluruh proses hidup ini sebagai ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Mutiara Iman, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.